Halo teman-teman, hari ini aku mau bahas satu buku yang sangat bestseller dan bagus banget menurutku. Nah, judulnya ialah Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Nah, yang aku pegang ini merupakan cetakan ke-50 terbitan tahun 2023. Nah, penerbitnya itu yaitu Kompas. Kemudian nomor ISBN-nya itu 978-623-346-9319. Nah, untuk tebal halamannya yaitu 324 halaman. Nah, filosofi teras ini merupakan sebuah aliran filsafat Yunani kuno yang sudah berusia lebih dari 2000 tahun yang pemahamannya masih relevan hingga saat ini. Nah, kira-kira apa aja isinya ya? Yuk kita bahas. Pembahasan pertama yaitu tentang dikotomi kendali. Apa itu dikotomi kendali? Dikotomi kendali itu berfokus pada hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan diantaranya opini kita sendiri, kemudian respon kita sendiri terhadap suatu hal atau pandangan kita. Nah, yang tidak bisa kita kendalikan, misalnya opini orang lain terhadap kita, kemudian cuaca, kemudian kesehatan, kekayaan, ataupun misalnya penyakit gitu ya. Itu juga merupakan hal yang di luar kendali kita. Contohnya, ketika kita misal mau menghadapi sebuah ujian di sekolah, nah, menurut buku filosofi teras ini, kita tidak usah berfokus pada sesuatu hal yang tidak bisa dikendalikan. Misalnya, aduh, nanti nilaiku berapa ya? Nanti aku lulus nggak ya? Nanti aku dapat nilai berapa? Gitu. Tetapi fokus saja pada hal yang bisa kita kendalikan. Misalnya, istirahat yang cukup, kemudian belajar semaksimal mungkin, baca buku yang banyak, dan lain sebagainya. Nah, itu terkait dengan dikotomi kendali. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan mengendalikan interpretasi dan persepsi. Nah, teman-teman, dalam hidup kita pasti tidak bisa terlepas dari rasa negatif seperti sedih, putus asa, frustasi, marah, dan lain sebagainya. Nah, melalui buku filosofi teras ini, kita diajarkan untuk melakukan hal-hal atau langkah-langkah jika kita mulai terkena emosi negatif. Yang pertama yaitu stop, kemudian think and access, dan yang keempat respon. Yang pertama stop. Maksudnya apa? Ketika kita mulai merasakan emosi negatif seperti marah, sedih, kita harus bisa meng-cut dulu perasaan itu. Kita harus bisa tenang dulu. Yang langkah yang kedua yaitu think, berpikir, dan akses, memikirkannya kembali. Apakah perasaan marah dan sedih ini merupakan hal yang benar, hal yang baik, dan hal yang akan bermanfaat dalam hidup? Gitu ya. Nah, jika jawabannya tidak dan kita sudah bisa berpikir rasional, nah maka kita bisa melakukan hal yang terakhir yaitu respon. Ya, respon ini terjadi jika pikiran kita sudah dalam keadaan tenang, gitu ya. Kita sudah bisa memeriksa apakah perasaan tadi perasaan yang baik atau perasaan yang buruk, gitu ya. Nah, baru kita bisa merespon dengan bijak. Teman-teman, buku ini walaupun pembahasannya terkait dengan filsafat Yunani Romawi kuno, tapi pembahasannya itu sangat mudah dimengerti. Kemudian buku ini bukan buku terjemahan, jadi dapat dibaca dengan mudah. Kemudian di setiap babinya itu terdapat ringkasannya, teman-teman. Buku ini memang cocok untuk kita yang seringkali merasa khawatir, cemas, kemudian overthinking yang sangat berlebihan gitu. Karena memang kita tidak bisa mengendalikan pikiran satu dunia, tapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.